Selamat datang kembali pada video tutorial Excel. Pada hari ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai fungsi if pada Excel. Fungsi if merupakan fungsi yang paling banyak digunakan di aplikasi Excel. Fungsi ini, jika dikuasai dengan benar, maka akan bisa mempermudah pekerjaan kita dalam mengolah data. Pada hari ini, kita akan membahas tentang penjelasan dasar fungsi if. Pertama-tama, apa sih fungsi if? Fungsi if Excel ini akan melakukan evaluasi terhadap uji logika tertentu, kemudian menghasilkan nilai true atau false. Nilai true adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi, dan nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Pada video kali ini, kita akan membahas dua fungsi if, yakni fungsi if tunggal dan fungsi if ganda. Yang pertama, fungsi if tunggal. Untuk menjelaskan fungsi if tunggal, maka ada baiknya jika kita menggunakan soal untuk melihat secara langsung penggunaan fungsi ini. Soalnya adalah sebagai berikut. Pada layar, terdapat data nilai rapor sejumlah siswa. Sebagai wali kelas, Anda diminta untuk melihat apakah siswa tersebut lulus atau harus mengulang mata pelajaran tersebut. Tapi, Anda memiliki waktu yang terbatas. Gunakan fungsi if tunggal untuk mencari tahu siswa mana sajakah yang harus mengulang kelas tersebut. Menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui dulu tentang apa yang menjadi syarat suatu pernyataan itu benar atau salah. Pada bagian keterangan terdapat informasi bahwa KKM adalah 70. Artinya, siswa dinyatakan lulus jika nilainya 70 atau lebih dan tidak lulus jika di bawah 70. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa jika X adalah nilai rata-rata, maka X lebih besar sama dengan 70 adalah siswa yang lulus, X lebih kecil dari 70 adalah siswa yang tidak lulus. Jika kita sudah paham, maka yang perlu kita lakukan hanyalah menuliskan persamaan if pada kolom status. Saya akan memberikan satu contoh, misalnya untuk Hani Melati. Kita mau melihat apakah dia lulus atau tidak. Kita hanya perlu menuliskan formula sama dengan if, buka kurung, seleksi rata-rata Hani lebih besar sama dengan 70, tanda petik, lulus, tutup petik, tanda petik lagi, tidak lulus, tutup petik, lalu tutup kurung. Lalu kita pencet enter. Dan jawabannya lulus. Dan memang benar karena Hani memiliki nilai rata-rata 74, yang artinya di atas 70, maka Hani itu lulus. Untuk melihat apakah siswa yang lain lulus atau tidak lulus, cara cepatnya adalah kita bisa mendrag tombol kecil di samping sel status Hani dan menariknya ke bawah, seperti ini. Masih menggunakan soal yang sama, bagaimana jika ada 3 kategori? Pada soal yang baru dikatakan bahwa jika siswa mendapatkan nilai rata-rata lebih dari 80, maka siswa digolongkan sangat baik. Jika nilainya lebih atau sama dengan 70, maka siswa digolongkan baik, dan jika nilai kurang dari 70, digolongkan sebagai kurang. Pertama-tama, kita perlu menganalisa syarat dari masing-masing persamaan. Untuk pernyataan 1, diketahui bahwa X lebih besar sama dengan 80, maka siswa sangat baik. Untuk pernyataan 2, X lebih besar sama dengan 70, maka siswa baik. Dan untuk pernyataan 3, X kurang dari 70, maka siswa kurang. Lantas, bagaimana caranya kita memasukkan ini ke dalam pernyataan if? Bukankah ada 2 syarat di sini, yakni nilai 80 dan nilai 70? Inilah yang dimaksud dengan fungsi if ganda. Penyelesaiannya pun tidak jauh berbeda. Yang perlu kita lakukan hanyalah menuliskan rumus yang tertera seperti pada formula bar ini, yaitu sama dengan if, buka kurung, seleksi nilai rata-rata Hani lebih besar sama dengan 80, titik koma sangat baik, kemudian if, seleksi lagi nilai rata-rata Hani lebih besar sama dengan 70, titik koma baik, titik koma kurang, dan enter. Di sini kita mengetahui bahwa status yang didapatkan oleh Hani adalah mendapatkan nilai baik. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan kita dalam pencarian status untuk siswa-siswa di bawahnya, maka kita hanya perlu mendrag dari atas hingga ke bawah. Dengan demikian, kita dapat langsung mengetahui status dari setiap siswa dalam kelas tersebut. Oleh karena itu, kesimpulannya, pada fungsi if ganda, kita menuliskan 2 if dalam satu formula. Nah, pada kedua contoh yang telah diberikan sebelumnya, kita menggunakan fungsi if pada angka bukan. Namun, fungsi if juga bisa digunakan untuk kasus-kasus yang tidak melibatkan angka. Berikut adalah contoh soalnya.
Jadi, diminta untuk menentukan jam masuk siswa sesuai dengan kelas mereka masing-masing. Pada kasus ini ada 4 kelas yang berbeda, yaitu kelas A, B, dan kelas C, juga kelas D. Sama dengan soal sebelumnya, kita perlu menganalisa pernyataan apa saja yang terlibat di soal ini. Dan berikut adalah pernyataannya. Kelas A masuk jam 8.30, kelas B masuk jam 10, kelas C masuk jam 2, dan kelas D masuk jam 4.30. Nah, setelah kita mengetahui pernyataan tersebut, sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah membuat fungsi if-nya. Karena ini bukan merupakan angka, maka perlu diingat bahwa setiap kata yang mau diidentifikasi, kita wajib menggunakan tanda petik. Contohnya untuk honey, kita bisa menuliskan fungsinya seperti ini. Sehingga menghasilkan bahwa honey masuk di kelas A dan masuk pukul 8.30. Bisa dilihat bahwa huruf A, B, dan sebagainya yang dijadikan bahan identifikasi itu diberikan tanda petik di depannya. Nah, sekian pembahasan sederhana mengenai penggunaan fungsi if pada Excel. Sampai jumpa di video berikutnya.